Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan bicara tentang dilema tokoh teknokrat. Tetapi sebelum saya bahas bagaimana dilemanya, maka saya ingin bicara tentang apa itu teknokrat. Sahabat-sahabat sekalian, secara sederhana, teknokrat adalah orang yang memiliki keahlian atau spesialisasi teknis di bidang tertentu, seperti sains, teknik, ekonomi, manajemen, dan lain-lain. Dan menggunakan keahlian tersebut untuk memimpin atau membuat kebijakan dalam pemerintahan atau organisasi. Kata ini, teknokrat adalah gabungan dari dua kata, yaitu tekno dari bahasa Yunani tekno yang berarti seni, keahlian, atau keterampilan, dan krat dari bahasa Yunani kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi secara harfiah, teknokrat bisa diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari keahlian teknis. Ada beberapa ciri tentang seorang teknokrat. Yang pertama, ciri pertama adalah berdasarkan keahlian. Mereka membuat keputusan atau menyusun kebijakan bukan karena popularitas politik, ideologi, atau latar belakang militer, melainkan berdasarkan data, analisis, dan pengetahuan ilmiah. Yang kedua, non-partisan. Dalam konteks pemerintahan, teknokrat sering dianggap lebih netral secara politik karena fokus mereka adalah pada solusi yang efisien dan efektif, bukan pada agenda partai. Yang ketiga, fokus pada efisiensi. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah dengan cara yang paling optimal dan rasional, mirip dengan cara seorang insinyur membangun jembatan atau seorang ekonom mengelola anggaran. Dalam pemerintahan, seorang menteri yang diangkat karena keahliannya di bidang tertentu dan bukan karena ia adalah politisi dari partai tertentu, sering disebut sebagai menteri teknokrat. Sobat-sobat sekalian, sekarang mari kita bahas tentang dilemanya. Kita tentu pernah mendengar bagaimana masyarakat mengkritik salah seorang menteri atau beberapa menteri yang oleh masyarakat dianggap tidak becus dalam menangani suatu persoalan. Saya ingin mengingatkan bahwa teknokrat sebetulnya ahli di bidangnya, tetapi harus dipahami bahwa mereka punya dilema tertentu sehingga tidak dapat menunjukkan keahlian di bidangnya karena dia berada di bawah pimpinan tertentu atau kondisi tertentu. Sekarang mari kita lihat dilemanya. Izinkan saya berbicara tentang dilema tokoh teknokrat. Seorang tokoh atau teknokrat adalah salah satu figur paling sentral dan sekaligus paling misterius dalam lanskap pemerintahan modern. Ia, teknokrat, adalah arsitek kebijakan di balik layar. Sosok yang jarang tampil di muka publik, namun memiliki peran krusial dalam menentukan arah ekonomi dan pembangunan negara. Di satu sisi, ia dipuja sebagai simbol efisiensi, objektivitas, dan profesionalisme yang sangat dibutuhkan untuk mengelola negara yang semakin kompleks. Di sisi lain, ia juga menjadi sasaran kritik tajam karena dianggap terasing dari realitas sosial dan menjadi alat bagi kepentingan elit. Untuk mengupas tuntas kompleksitas ini, kita akan melakukan analisis mendalam dengan menggunakan lensa dari berbagai teori sosiologi yang akan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang kekuatan, kelemahan, dan peran krusial seorang teknokrat dalam masyarakat modern. Karakter seorang teknokrat yang ideal tidak terbentuk begitu saja. Ia adalah produk dari sebuah sistem yang menghargai keahlian di atas segalanya, di mana logika, data, dan integritas menjadi mata uang yang paling berharga. Pada dasarnya, seorang teknokrat adalah manifestasi modern dari birokrasi yang efisien. Pemahaman ini dapat dimulai dengan menggunakan teori birokrasi rasional legal dari Max Weber. Weber menjelaskan bahwa birokrasi adalah bentuk organisasi paling efisien yang beroperasi berdasarkan 3 prinsip utama, yaitu hierarki yang terstruktur, spesialisasi fungsional, dan aturan yang tertulis. Saya ulangi, menurut Weber, birokrasi adalah bentuk organisasi paling efisien yang beroperasi berdasarkan 3 prinsip utama, yaitu pertama, hierarki yang terstruktur, 2, spesialisasi fungsional, dan ketiga, aturan yang tertulis. Dalam sistem ini, otoritas birokrat berasal dari posisi dan aturan yang berlaku, bukan
dari karisma atau kekuasaan pribadi. Tokoh teknokrat adalah contoh sempurna dari konsep Weber. Teknokrat ini, atau kita akan bahas ini, teknokrat menjalankan tugasnya berdasarkan otoritas rasional legal. Saya ulangi, seorang teknokrat menjalankan tugasnya berdasarkan otoritas rasional legal. Ini berarti keputusannya tidak dipengaruhi oleh desakan politik atau emosi, melainkan didasarkan pada data, angka, dan analisis yang objektif. Keahliannya misalnya dalam bidang ekonomi, keuangan, atau data menjadikannya sosok yang ideal untuk mengelola sektor publik yang kompleks. Ia, dalam hal ini teknokrat, adalah seorang ahli yang fungsinya adalah mengelola sistem sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, menjadikannya profesional yang handal dan dapat dipercaya dalam menjalankan roda pemerintahan di bidangnya. Peran ini menempatkannya di atas perdebatan politik, memungkinkannya fokus pada solusi teknis untuk masalah-masalah yang rumit, seperti mengendalikan inflasi atau mengelola hutang negara. Sahabat-sahabat sekalian, selain menggunakan teori yang tadi saya sebutkan, yaitu teori birokrasi rasional legal dari Max Weber, kita juga bisa gunakan teori struktural fungsional yang dipelopori oleh Emil Durkheim. Durkheim melihat masyarakat sebagai sebuah organisme yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan. Dalam pandangan ini, seorang teknokrat adalah organ vital yang berfungsi untuk menjaga stabilitas dan efisiensi sistem. Keahliannya yang terspesialisasi, misalnya dalam bidang keuangan, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari mesin pemerintahan yang lebih besar. Ia adalah elemen fungsional yang mengupayakan agar sistem berjalan sesuai aturan, menjaga keseimbangan sosial, dan mencegah anarki yang mungkin timbul dari keputusan yang tidak berbasis data. Tanpa fungsi ini, sistem akan rentan terhadap disfungsi dan ketidakstabilan. Sahabat-sahabat sekalian, sikap prudent atau kehati-hatian dan ketegasan seorang teknokrat dapat dianalisis melalui dua teori yang saling melengkapi. Sebagaimana kita ketahui, seorang teknokrat biasanya prudent atau penuh kehati-hatian, dan itu bisa kita dekati dengan dua teori yang saling melengkapi. Pertama, bisa kita gunakan teori kapital sosial dari Pierre Bourdieu. Bourdieu mendefinisikan kapital sosial sebagai sumber daya aktual atau potensial yang terikat pada kepemilikan jaringan hubungan yang langgeng. Seorang teknokrat menggunakan kapitalnya bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi sebagai sosok profesional berintegritas untuk menentang pihak yang dianggap merugikan negara. Penolakannya terhadap pembayaran yang tidak sah adalah sebuah investasi strategis dalam modal kepercayaan atau trust capital. Teori yang kedua yang bisa kita gunakan adalah teori pertukaran sosial atau social exchange yang dikembangkan oleh George C. Homans. Teori ini menyatakan bahwa interaksi sosial adalah serangkaian pertukaran di mana individu termotivasi oleh insentif dan menghindari hukuman. Dalam konteks ini, ketika seorang teknokrat menunjukkan integritas dan ketegasan, misalnya dengan menolak intervensi dari politisi, ia memberikan hadiah berupa stabilitas dan kepastian kepada pasar dan investor. Sebagai imbalannya, ia menerima hadiah berupa kredibilitas dan pengakuan yang meningkatkan posisinya. Pertukaran ini bersifat timbal balik, pasar dan investor mempercayainya karena ia bertindak sesuai prinsip. Kepercayaan ini menciptakan lingkaran yang positif di mana reputasinya yang baik memungkinkannya mengambil keputusan yang lebih berani dan bermanfaat bagi negara. Sahabat-sahabat sekalian, karakter loyalitas dan sifat sendirian ini dapat dijelaskan melalui dinamika kekuasaan. Sebagaimana kita ketahui, seorang teknokrat itu biasanya punya loyalitas yang tinggi dan tanpa ambisi politik. Dan kita tentu paham bahwa karakter loyalitas dan sifat sendirian ini dapat dijelaskan melalui dinamika kekuasaan. Jadi teknokrat itu memang biasanya tidak berbasis pada dukungan partai, dia tampil sendirian.
Kita dapat jelaskan dengan menggunakan teori elit yang dari seorang sosiolog Italia bernama Gaetano Mosca. Dari dua orang ya. Jadi teori elit disampaikan oleh dua sosiolog Italia, yaitu Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto. Mereka berdua menyatakan bahwa setiap masyarakat dikendalikan oleh sekelompok kecil elit yang memiliki kekuasaan dan cenderung merekrut anggota yang tidak mengancam posisi mereka. Karakter teknokrat yang loyal kepada pimpinannya dan tidak membangun klik politik karena dia terbiasa sendiri, menjadikan figur yang sangat ideal di mata para elit politik. Mereka melihatnya bukan sebagai saingan yang memiliki ambisi untuk merebut kekuasaan, melainkan sebagai instrumen yang kompeten untuk menjalankan agenda di bidang yang diamanahkan kepada mereka, misalnya di bidang ekonomi. Selain itu, kita juga bisa gunakan teori figurasi dari sosiolog Jerman Norbert Elias. Teori ini melihat individu sebagai bagian dari sebuah jaringan hubungan yang kompleks dan saling bergantung. Elias berpendapat bahwa tindakan individu tidak bisa dipahami secara terpisah, melainkan dalam konteks hubungan sosial mereka. Seorang teknokrat dalam figurasi kekuasaan adalah bagian yang terintegrasi. Loyalitasnya adalah hasil dari pemahaman posisinya dalam jaringan tersebut. Ia tahu, sang teknokrat tahu, bahwa keberhasilannya bergantung pada kemampuannya untuk bekerja sama dengan elit politik tanpa mengancam keseimbangan figurasi kekuasaan. Seorang teknokrat menjaga posisinya dengan menjadi fungsional dalam jaringan tersebut, bukan dengan mengancam, sehingga kemudian menjadikannya sosok yang dapat diterima oleh berbagai kelompok politik. Jadi para kelompok-kelompok politik tidak merasa terancam dengan kehadiran seorang teknokrat karena ia fokus di bidang yang ia tekuni atau di mana ia diberi amanah. Sahabat-sahabat sekalian, meskipun memiliki karakter yang ideal, peran teknokrat seringkali dikritik karena dampaknya yang kurang disadari oleh masyarakat luas. Kritik ini menyoroti sisi gelap dari rasionalitas murni. Kritik ini menyoroti sisi gelap dari rasionalitas murni dan objektivitas yang terlepas dari konteks sosial. Pertama, kritiknya adalah para teknokrat di bidang tertentu, misalnya di bidang yang terkait dengan hutang piutang, sering dikritik karena peningkatan utang dari suatu negara dan proyek ugal-ugalan dari negara tersebut dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Untuk memahami hal ini, kritik ini membawa kita pada sudut pandang teori konflik dari Karl Marx. Jadi untuk bisa memahami bagaimana seorang teknokrat dikritik karena adanya peningkatan utang di suatu negara atau adanya proyek ugal-ugalan di suatu negara, sang teknokrat kan dikritik sebagai bentuk eksploitasi. Untuk memahaminya kita bisa gunakan teori konflik dari Karl Marx. Marx berpendapat bahwa masyarakat modern terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu bourgeois penguasa yang memiliki modal dan kaum proletar pekerja yang dieksploitasi. Dalam pandangan Marx, keputusan ekonomi selalu menguntungkan kelas penguasa dan membebani kelas pekerja. Peningkatan utang di suatu negara dan pembiayaan proyek besar-besaran yang ugal-ugalan adalah bentuk eksploitasi modern oleh kelas penguasa yang boros. Dalam pandangan ini, tokoh teknokrat atau para teknokrat adalah bagian dari sistem tersebut. Seorang teknokrat adalah seorang profesional yang keahliannya digunakan untuk mencarikan uang bagi proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat luas. Saya ulangi, kalau kita gunakan teori konfliknya dari Karl Marx, kita akan mengerti bahwa ketika di suatu negara utangnya meningkat, di suatu negara ada proyek yang pembiayaannya ugal-ugalan, maka di saat itu kita akan mengerti dengan menggunakan teori konflik dari Karl Marx, kita mengerti bahwa seorang teknokrat dalam konteks itu adalah seorang profesional yang keahliannya digunakan untuk mencarikan uang bagi proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat luas. Beban utang ini pada akhirnya akan ditanggung oleh rakyat melalui pajak, kenaikan harga, dan pemotongan layanan publik, sementara pihak elit menikmati keuntungan dari proyek tersebut. Itu teori konflik ya, kalau kita gunakan teori konflik yang disampaikan oleh Karl Marx. Sekarang kita coba gunakan teori yang lain. Untuk melengkapi analisis, kita bisa gunakan teori kritis yang dikembangkan oleh mazhab Frankfurt atau Frankfurt School.
termasuk pemikir seperti Theodor Adorno dan Max Horkheimer. Teori kritis tidak hanya menganalisis tetapi juga mengkritik struktur kekuasaan dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa rasionalitas instrumental, fokus pada efisiensi dan tujuan, dapat digunakan untuk menindas. Dalam kasus ini, kasus yang tadi itu yang utangnya meningkat atau proyek ugal-ugalan, dalam kasus ini kompetensi teknokrat digunakan secara instrumental, artinya ya sekedar alat begitu untuk melegitimasi proyek-proyek yang dianggap tidak adil oleh masyarakat, dianggap tidak adil. Kritik ini tidak hanya mempertanyakan kebijakan, tetapi juga mempertanyakan rasionalitas di baliknya yang terpisah dari nilai-nilai kemanusiaan dan menjadikannya alat bagi penindasan struktural. Sahabat-sahabat sekalian, kritik yang kedua adalah disfungsi sosial dari kebijakan yang tampak rasional. Jadi masyarakat melihat bahwa suatu kebijakan itu mengalami disfungsi sosial, tapi itu kelihatannya rasional saja, gitu ya. Nampak baik-baik saja. Nah, untuk bisa memahami kritik seperti ini, maka kita bisa gunakan teori fungsional struktural, sama yang tadi kita sudah gunakan ya, struktural fungsional atau fungsional struktural dari Emil Durkheim yang kita bahas sebelumnya. Durkheim mengakui adanya disfungsi, yaitu suatu bagian dari sistem yang gagal menjalankan fungsinya sehingga kemudian menciptakan masalah. Sebagai contohnya, kebijakan kenaikan cukai rokok meskipun tampak rasional dari sisi keuangan menimbulkan disfungsi sosial seperti PHK buruh dan pertumbuhan rokok ilegal. Hal ini mengganggu keseimbangan ekonomi dan sosial di daerah-daerah yang bergantung pada industri tersebut. Kemudian untuk lebih memahami yang tadi itu, yang kritik kedua, yang mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan bersifat disfungsi atau mengalami disfungsi sosial, tidak bermanfaat bagi masyarakat, meskipun kelihatannya tampak rasional. Itu kan kritiknya. Kemudian untuk memahami kritik tersebut, tadi kita sudah gunakan teori fungsional struktural dari Emil Durkheim. Sekarang kita gunakan teori yang lain, yaitu teori konsekuensi tak terduga, unintended consequence, yang dikemukakan oleh sosiolog yaitu Robert K. Merton. Teori ini menyatakan bahwa setiap tindakan sosial meskipun memiliki niat yang baik dapat menghasilkan hasil yang tidak diantisipasi atau tidak diinginkan. Kebijakan teknokratis yang dirancang untuk mencapai satu tujuan, misalnya meningkatkan pendapatan, seringkali gagal memperhitungkan dampak sosial yang lebih luas. Sebagai contoh, PHK buruh dan pertumbuhan rokok ilegal adalah contoh sempurna dari konsekuensi tak terduga yang diakibatkan oleh keputusan yang secara teknis dianggap benar, yaitu menaikkan cukai rokok. Ketidakmampuan teknokrat untuk melihat konsekuensi ini menunjukkan adanya kebutaan fungsional di mana fokus pada satu metrik menyebabkan kegagalan dalam menjaga keseimbangan sistem secara keseluruhan. Sahabat-sahabat sekalian, kritik yang ketiga adalah alienasi dan jarak dari realitas rakyat. Jadi para teknokrat itu, orang-orang yang ahli di bidangnya itu, yang bukan titipan dari partai, itu dianggap mengalami alienasi, pengasingan, dan ada jarak dengan realitas rakyat, ada jarak dengan rakyat. Untuk bisa memahami itu, kita gunakan teori alienasi atau keterasingan yang dikembangkan oleh Karl Marx. Marx berpendapat bahwa alienasi terjadi ketika seseorang terasing dari hasil kerjanya, dari proses kerja, dari sesama manusia, dan dari dirinya sendiri. Dalam konteks ini, kritik diarahkan pada alienasi seorang teknokrat dari realitas sosial. Ada tokoh teknokrat yang terlalu fokus pada angka-angka makro seperti PDB. Kemudian inflasi atau rasio utang. PDB itu pendapatan domestik bruto ya. Ada kemudian inflasi, rasio utang. Jadi ada teknokrat yang fokus pada angka-angka itu bersifat makro, sehingga ia menjadi terasing dari dampak real kebijakannya pada kehidupan masyarakat kecil. Ada metaforanya ya. Metaforanya disebut sebagai larut dalam kemacetan. Metafora larut dalam kemacetan adalah gambaran yang sangat kuat tentang itu ya, tentang teknokrat yang fokus pada angka-angka makro, tetapi kemudian ia mengalami keterasingan dari dampak real kebijakannya di kehidupan masyarakat kecil. Dia ngomong soal PDB, ngomong soal inflasi,
ngomong soal rasio utang, tapi kemudian dia tidak tahu bahwa kebijakan yang diambilnya itu berdampak negatif bagi masyarakat kecil. Ini berarti sang teknokrat meskipun ia sibuk mengelola masalah kemacetan, permasalahan teknis, kemacetan ini simbolik ya, permasalahan teknis, ia sendiri menjadi bagian dari masalah tersebut. Jadi ketika dia misalnya berusaha mengatasi bagaimana kemiskinan begitu, tapi kemudian ternyata kebijakan yang dia keluarkan justru menimbulkan kemiskinan. Ya, dalam bahasa simbolik disebutkan bahwa sang teknokrat meskipun sibuk mengelola masalah kemacetan, ia sendiri menjadi bagian dari masalah tersebut. Ia sibuk mengelola sistem yang rumit, namun kehilangan sentuhan dengan manusia yang terjebak dalam kemacetan tersebut. Kemudian untuk melengkapi analisis, kita gunakan teori yang lain, yaitu teori interaksionisme simbolik yang dipelopori oleh George Herbert Mead dan Herbert Blamire. Teori ini berfokus pada bagaimana individu menciptakan realitas sosial melalui interaksi sehari-hari dan penggunaan simbol. Seorang teknokrat yang terasing dari rakyatnya adalah individu yang tidak lagi berinteraksi secara bermakna dengan mereka yang terkena dampak kebijakannya. Saya ulang kalimatnya, seorang teknokrat yang terasing dari rakyatnya adalah individu yang tidak lagi berinteraksi secara bermakna dengan mereka yang terkena dampak kebijakannya. Ia hanya melihat rakyat sebagai data atau statistik, bukan sebagai individu dengan pengalaman nyata. Simbol-simbol yang ia gunakan, angka, grafik, dan laporan menjadi lebih penting daripada makna dan penderitaan yang ada di baliknya. Menciptakan jurang antara dirinya dengan masyarakat yang ia layani. Jarak ini membuat kebijakan yang dihasilkan seringkali terasa tidak relevan dan kurang berempati. Sahabat-sahabat sekalian, perdebatan mengenai peran teknokrat semakin relevan di era globalisasi dan revolusi teknologi. Masalah-masalah yang dihadapi negara semakin kompleks dan memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Namun di saat yang sama, meningkat juga populisme dan ketidakpuasan publik menuntut pemimpin yang lebih dekat dengan rakyat dan mampu memahami penderitaan rakyat. Dalam konteks ini, model teknokrat lama yang murni berorientasi pada data dan terisolasi dari politik tidak lagi memadai. Masa depan memerlukan sosok teknopolitisi yang mampu menggabungkan keahlian teknis dengan kesadaran politik dan sosial. Figur ini, figur yang baru, teknopolitisi bukan teknokrat, figur ini harus mampu menerjemahkan data dan angka menjadi narasi yang dapat dipahami oleh masyarakat luas, serta merancang kebijakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan manusiawi. Tantangan terbesar bagi seorang teknokrat di masa depan adalah menyeimbangkan keahlian teknis dengan etika dan kemanusiaan. Tanpa keseimbangan ini, seorang teknokrat berisiko menjadi sebuah mesin yang berfungsi dengan baik, tetapi tidak peka terhadap penderitaan manusia di sekitarnya. Peran mereka tidak bisa lagi hanya terbatas pada tugas teknis, tetapi harus meluas ke ranah advokasi dan kepemimpinan yang berempati. Pada akhirnya, peran teknokrat adalah sebuah peran yang penuh paradok. Di satu sisi, ia adalah figur yang sangat diperlukan dalam sebuah negara modern. Ia, teknokrat, membawa kompetensi, objektivitas, dan integritas yang vital untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien. Seorang teknokrat adalah sosok yang berani melawan tekanan politik demi kepentingan negara, membangun kepercayaan, dan mengusahakan agar terwujud stabilitas ekonomi. Tanpa kehadiran seorang teknokrat, maka sistem pemerintahan bisa menjadi kacau dan rentan terhadap populisme yang tidak berbasis data. Namun di sisi lain, peran ini juga rentan terhadap berbagai masalah. Seorang teknokrat bisa menjadi alat bagi kelas penguasa yang eksploitatif, mengambil keputusan yang secara teknis benar tetapi secara sosial merusak, dan kehilangan sentuhan dengan realitas masyarakat yang ia layani. Analisis melalui berbagai teori sosial menunjukkan bahwa keahlian teknis saja tidak cukup. Seorang teknokrat yang efektif harus memiliki kesadaran sosial dan empati yang mendalam. Mereka harus mampu melihat data dan angka sebagai representasi dari kehidupan manusia, bukan hanya sekedar metrik. Masa depan memerlukan sosok teknokrat yang berevolusi. Ia harus menjadi jembatan antara dunia angka dan dunia manusia, antara efisiensi birokrasi dan keadilan sosial. Hanya dengan mengintegrasikan keahlian teknis dengan pemahaman mendalam tentang masyarakat,
maka kebijakan yang dihasilkan akan benar-benar bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Tantangan ini bukan hanya menjadi pekerjaan rumah bagi individu teknokrat, melainkan juga bagi sistem pendidikan dan politik untuk melahirkan pemimpin yang tidak hanya unggul dalam angka, tetapi juga bijaksana dan berhati. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menyadarkan kita semua dan bisa memaklumi dalam pengertian mengerti bahwa ada dilema di kalangan teknokrat ketika dia kemudian berkecimpung dalam pemerintahan. Sahabat-sahabat sekalian, tentu kita semua berharap agar para teknokrat terus berevolusi semakin baik dan semakin mampu mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga semua kebijakannya bisa menjadi semakin mudah dipahami oleh masyarakat dan bernuansa kesejahteraan bagi masyarakat. Saya pikir demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan semoga ini menginspirasi kita semua. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.